Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu wasrobu wa la tusrifu sumu tasihu. Bapak Ibu saudara sekalian, sidang sholat jamaah asar. Ada dua potongan hadis dan ayat yang kita jadikan bahan tausiah pada asar ini. Sumu tasihu, puasalah kamu untuk sehat. Kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah kamu tetapi jangan berlebihan. Bapak Ibu sekalian, sulit menerima dengan akal sehat disuruh orang tidak makan selama 1 bulan, tidak makan pagi, tidak minum pagi, tidak makan siang, tidak minum siang, dan tidak boleh memakan apapun selama hampir 12 jam. Tapi justru sumu tasihu, puasa itu adalah menimbulkan kesehatan. 14 abad yang lalu hadis ini dilontarkan oleh Rasulullah. Baru belakangan ini dibuktikan oleh beberapa orang dokter kalau hadis Rasul itu bisa dibuktikan. Sumu tasihu, puasalah kamu untuk sehat. Bapak dan saudara sekalian, paling tidak ada 2 dokter yang bisa kita sigi pendapat beliau tentang puasa yang bisa menimbulkan kesehatan. Pertama, katanya Dr. Max Padon. Katanya begini, saya baru menemukan obat yang mujarab untuk mengobati gula dalam darah by fasting. Fasting itu menahan puasa. Saya baru menemukan obat yang paling mujarab mengobati gula dalam darah, kata Dr. Max Padon dari Amerika, hanya fasting, menahan puasa. Sulit memang dari segi logika, dari segi akal sehat, seperti apa yang jelaskan tadi. Orang yang tidak makan, orang yang tidak minum berbulan atau 1 bulan, berminggu-minggu, berhari-hari, tapi justru untuk sehat gitu. Kata Dr. Max Padon, di samping mengobati gula dalam darah, bahwa puasa juga bisa mengobati, memperkecil perut gitu. Jadi kalau ada kita pari yang gadang, itu justru obatnya puasa gitu. Jadi kalau ada artis-artis yang menyedot lemak, sebenarnya itu tidak pas. Yang pas itu adalah puasa. Dan ini temuan dokter, bukan temuan saya. Tapi temuan dokter membuktikan hadis Rasul 14 abad yang lalu, sumu tasihu. Kemudian apalagi yang bisa diobati oleh puasa? Menajamkan akal fikiran gitu. Jadi kuat berpikir justru dengan puasa gitu. Menajamkan akal pikiran, menajamkan kemampuan akademik kita justru dengan puasa. Lalu apalagi yang bisa diobati? Kata Max Padon itu menetralkan denyut jantung. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau denyut jantung kita selama ini sebelum berpuasa 120 umpamanya,
Tapi dengan puasa bisa menetralkan denyut jantung itu menjadi 80. Kira-kira seperti itu. Ini pendapat dari Dr. Max Padon. Kedua pendapat dari Dr. Alexis Carrel, ahli bedah dan psikiater. Apa katanya? Saya baru bisa menemukan obat yang paling mujarab untuk mengobati mah only by fasting, hanya dengan puasa. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi salah besar kalau ada di antara kita, Bapak Ibu atau orang lain, menjelang puasa dia ke dokter, minta surat keterangan kepada dokter untuk bebas tidak berpuasa karena penyakit mah. Justru puasa itu mengobati penyakit mah. Logikanya apa? Kita lihat dulu satu persatu obat apa yang bisa diobati puasa, baru nanti kita cari logikanya. Kok bisa puasa itu mengobati penyakit mah? Lalu penyakit apa yang bisa diobati oleh puasa? Katanya membakar lemak di bawah kulit. Jadi kalau ada lemak di bawah kulit, ini dengan puasa. Jadi sekali lagi, kalau ada artis-artis yang menyedot lemak di perut, lalu di punggung, lalu di kulit, di tangan, di paha, justru tidak itu obatnya, tapi justru puasa. Kemudian apalagi cadangan protein. Di puasa kita ini adalah cadangan protein, kemudian mengurangi intensitas kerja hati. Bapak Ibu sekalian, mengurangi intensitas hati. Kalau ada hati ini benci kepada orang, ada hati ini tidak senang, umpamanya mereka, jadi kadang apa itu lakukan macamnya. Dengan puasa hati ini tidak lagi bekerja untuk itu. Jadi menghilangkan hasad, menghilangkan dengki. Dengan puasa ini berkurang, intensitas kerja hati itu berkurang. Kemudian katanya melestarikan keseimbangan organ-organ dan memberikan obat terhadap fisiknya jantung. Kalau tadi Max Padon mengatakan denyut jantung diobati oleh puasa, Alexis Carrel mengatakan puasa mengobati fisiknya jantung. Kalau mungkin jantung kita ini bulat seperti tinju, luka, maka dengan puasa terobati. Kalau tadi Max Padon mengatakan denyut jantung melestarikan, menormalkan denyut jantung, lalu di tempat lain dokter yang ini justru mengatakan fisiknya ini tidak sakit lagi gitu. Kira-kira apa alasannya? Apa logikanya? Pak Ibu sekalian, sekarang kita lihat logika gula dalam darah. Andaikan awal Ramadan gula saya 200. Saya makan sahur gitu ya. Pertama puasa. Lalu karena sudah makan sahur tetap 200 atau mungkin 210. Karena tidak makan satu hari dia turun. Jadi 190. Besoknya juga sahur turun. Karena sudah biasa 30 hari, maka dia normal ke 120. Hal yang sama juga sama dengan penyakit mah. Hari pertama sahur, hari kedua sahur tidak makan sampai malam, hari ketiga, keempat, kelima sehingga jantung, bukan mah tadi, lambung yang rusak itu kembali normal kembali karena sudah 30 hari.
Bapak Ibu sekalian, apalagi syaratnya? Kulu wasrobu wala tusrifu. Berbuka itu jangan dendam. Makanya ada ayat kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Kita kan tidak, puasa kita kan balas dendam. Puasa kita mempalapeh salero. Buktinya Pak Ustadz, saya tinggal di Lapai. Sekarang macet, jam 4 ini sampai jam 7 nanti macet. Kenapa macet? Membeli perbukaan. Kenapa tidak ada waktu tidak bulan puasa? Karena orang tidak dendam. Tapi selama bulan puasa ini kita dendam, semua dibeli, kulu wasrobu tidak jalan, wala tusrifu. Tapi kita kulu wasrobu, makanlah, minumlah sepuasnya. Karena ini Bapak dan Saudara sekalian, yang sumu tasihu tadi tidak bisa jadi obat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang sumu tasihu itu bisa menjadi obat kalau berbukanya sahurnya kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Saya kira itu, karena waktu sudah masuk. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.